tugas konsep kita di dalam buku ini bagaimana mengajarkan bagaimana caranya bernegosiasi supaya orang tertarik. Jadi di dalam buku ini ada 5 konsep yang disebut namanya 5 Golden Rules. Nah, sahabat sales, kali ini kita mau bahas buku tentang negosiasi nih ya. Judulnya The 5 Golden Rules of Negotiation. Tapi kali ini kita ngomong tentang negotiation. Yuk langsung aja yuk kita tanya sama Coach Antonius Arif. Halo Coach. Nah, Halo. ini biasanya kita kemarin bahas bukunya Phil M. Jones tentang exactly what to say ya, mempersuasi, bagaimana mempersuasi. Kali ini dengan negosiasi. Nah, ada apa dengan negosiasi nih Coach? Jadi ini yang menarik ya. Kalau di dunia pada umumnya ya, saya perhatikan kalau perusahaan-perusahaan pada datang pada kami, mereka selalu bilang kami butuh pelatihan negosiasi. Setelah kami cek, ternyata sebenarnya bukan pelatihan negosiasi. Tapi sebenarnya pelatihan selling pelatihan selling untuk bagaimana cara menawarkan. Nggak ngerti ya kenapa mereka berasumsi negosiasi sama dengan selling, padahal bukan. Jadi gini, selling itu pada dasarnya adalah selling itu menawarkan nilai. Dia udah menawarkan sesuatu, orangnya sudah tertarik, kemudian negosiasi baru berkaitan dengan harga. Nah, negosiasi mempertahankan nilai supaya harganya tidak turun. Nah, di dalam konteks bisnis, atau di dalam konteks yang lebih luar daripada bisnis, negosiasi juga dipakai bukan hanya untuk jualan, tapi negosiasi bisa juga dipakai untuk kontrak, agreement. Bahkan sampai orang disandera harus dibebaskan, itu juga ada proses negosiasi. Nah, kayak gitu Bu. Jadi konsep-konsep negosiasi itulah yang digunakan kepada banyak orang. Bahkan kalau Ibu perhatikan konsep dulu Indonesia pakai yang 17+8 tuh ya, bahwa kita akan melakukan negosiasi dengan pemerintah. Kalau Mama 17+8 tidak dilakukan, maka mereka akan melakukan demonstrasi lebih lanjutan. Walaupun saya nggak tahu itu benar berjalan apa enggak, kayaknya agak lost tuh kelihatannya menurut saya gitu ya. Nah, kayak gitu ya gambarannya. Nah, jadi tugas konsep kita di dalam buku ini bagaimana mengajarkan bagaimana caranya bernegosiasi supaya orang tertarik. Jadi di dalam buku ini ada 5 konsep yang disebut namanya 5 Golden Rules untuk negosiasi. Jadi saya akan bahas satu persatu golden rules-nya. Dan negosiasi ini berkaitan dengan penjualan ya, Coach? Bisa penjualan, bisa mempengaruhi orang lain, bisa kontrak, draft agreement, pembebasan bersyarat tanpa bersyarat, mau demonstrasi dan sebagainya. Ini tetap apapun. Negosiasi secara umum. Nah, jadi yang pertama adalah never negotiate against yourself. Artinya jangan pernah bernegosiasi melawan diri Anda. Contoh, pasti Ibu sering nemuin. Ada sales nih, nawar barang. Halo Ibu, selamat pagi Ibu. Ini ada rumah, harganya 1 miliar. Dia bukan jelas benefit, tapi dia langsung ngomong harga. Harga 1 miliar. Alamat gitu ya. Ibu nggak ngomong mahal, mending kalau ngomong mahal. Kalau ngomong mahal, dia langsung turun kan. Dia akan ngomong gini, oh 1 miliar. Bisa diskon kok. Nah, itu yang disebut namanya dia melawan dirinya sendiri. Orang saya belum nawar, dia dikasih diskon. Ibu ngerasa nggak kayak gitu? Banyak sales yang kayak gitu kan? Belum apa-apa sudah nurunin harga padahal gue belum nawar. Maksudnya ketika jualan janganlah kita turunkan harga sebelum mereka tawar. Ya, harga diri gitu kita juga gimana? Jaga. Nah, itu maksudnya semua sales apa-apa belum ditawar udah turun harga, belum jualan, belum nawarin nilai, belum nawarin benefit udah turun harga gitu ya. Masih mending kalau Ibu ngomong, "Kok mahal banget?" gitu kan. Ya deh saya bisa diskon. Nggak boleh. Diskon itu harus di-start dari Anda yang menyebutkan angka berapa. Walaupun saya punya teknik ya gimana membantahnya gitu loh. Jadi tugas Anda adalah ketika saya nyebutin satu angka, Anda yang ngomong. Diskon deh, potong deh. Nah kayak gitu. Nah tugas saya adalah negosiasi ke Ibu lagi. Untuk mempertahankan itu, gitu gambarannya. Nah, coba Ibu perhatikan deh. Coba perhatikan baik-baik. Ibu juga enggak. Setiap proyek apapun yang kelihatannya kita berhasil menjual nilai, mereka berusaha negosiasi sama kita. Oh iya pasti. Dan ketika mereka negosiasi, ketika kita mengatakan tidak bisa dan dengan angka syarat tertentu, lucunya mereka tetap iya kan? Iya. Berarti kan bukan tentang selling lagi.
Jadi kadang-kadang memang customer pengen dapat harga murah tapi kualitas bagus. Ya, makanya tugas kita, ya itu bukan salahnya mereka. Ya, bukan. Salahnya ada sales karena dia tidak bisa menawarkan nilainya. Tidak memperlihatkan benefitnya apa. Betul, fokus kita adalah menawarkan nilainya dulu, baru fokus ke sana gitu loh, Bu. Ya, ya. Nah, ya clear ya. Mindset kedua golden rule adalah kalau kita mau tuker sesuatu, jangan nyerah. Maksudnya gini, soal tuker sesuatu jangan nyerah. Misalkan contoh, saya minta potongan lagi deh, kasih bonus deh. Nah, ketika dia minta itu, ibu juga minta balik. Misalnya contoh, potongin dong harga segini. Gini deh, biar jadi deh. Saya turunin, tapi paymentnya cash ya. Itu maksudnya gitu, Bu. Jadi ketika nego, jangan nyerah. Kalau dia minta sesuatu, ibu nego lagi. Dengan minta sesuatu atau apa dan sebagainya. Gitu, Bu. Kebanyakan orang kan enggak ya. Begitu harga, dia fokusnya di harga, padahal enggak. Masuk akal nggak, Bu? Ya, ya. Nah, kayak gitu ya. Atau misalkan contoh, kurangan deh harga segini, boleh, tapi ngambilnya 10 ya. Misalnya kayak gitu, Bu. Dinaikin. Ya, ya. Nah, itulah yang disebut di golden rule nomor 2. Jangan tukar tanpa menyerah gitu loh. Kebanyakan orang, ya udah fokusnya harga aja. Masuk akal, Bu? Ya. Nah, kedua ya, di konsep kedua tadi itulah kita juga bisa pakai metode BATNA. BATNA itu kan best alternative to negotiate agreement. Jadi ketika dia tawar-menawar, kita memberikan alternatif lain, solusi lain, untuk kita biar dapat keuntungan juga. Jangan mentang-mentang dinego, terus kita nggak dapat keuntungan apa-apa. Gitu, Bu. Yang ketiga adalah kontrol percakapan. Kebanyakan ketika negosiasi, malah orang itu yang nawar, dia yang mengontrol kita. Harusnya kita yang menguasai percakapan, dia ikut permainan kita, bukan kita yang ikut permainan dia. Makanya kadang-kadang ketika orang mintanya cepet-cepet, justru kita juga agak lama-lamain, ada tujuannya juga. Supaya dia ngasih tau, gue nggak bisa harga segitu. Nah, kayak gitu ya, Bu. Jadi kita kontrol percakapan supaya dia kena permainan di kita. Nah, golden rule yang keempat di dalam buku ini, Anda harus tahu kapan Anda pergi. Atau kalau istilahnya mungkin kalau orang belanja, beli barang, berapa? 100.000? 50.000 deh. Nggak bisa, ini harga udah pas. Terus orangnya pergi. Terus orang, taruh. Nah, ini konsepnya. Jadi Anda harus tahu kapan Anda berhenti untuk bermain. Misalkan gini, saya hanya mau segini, kalau nggak mau ya sudah. Ini batas harga. Nah, kayak gitu, Bu ya. Jadi artinya jangan buru-buru nyerah, tapi paling nggak ada sampai di certain point Anda bilang iya atau tidak. Kadang-kadang nggak, apa yang terjadi, orang maksa, salesnya maksa. Biar turun lagi dan sebagainya. Enggak, kita punya golden rule-nya mengatakan, enggak, kita maunya segini, batasnya udah segitu. Gitu ya, kalau di dalam teknik negosiasi ada istilah namanya ZOPA. ZOPA itu Zona of Possible Agreement. Berarti agreement-nya di titik mana sampai batas tertentu. Kalau udah melebihi batas, saya nggak akan main. Gitu ya. Nah, golden rule yang kelima, ya, bikin seakan-akan percakapan kita itu idenya dia, bukan ide kita. Gimana tuh? Misalkan dia lagi nawar. Dia nawar sesuatu, dia bilang, gini deh, gimana kalau saya tambah peserta jumlahin? Keren banget, Bu, idenya, Bu. Iya, saya setuju tuh. Wah, ini ide Anda luar biasa nih. Ini makanya kita enakannya jadi nggak deadlock tuh. Padahal itu sebenarnya ide kita ngarahin dia. Ngerti nggak? Jadi seakan-akan dia ngerasa dirinya yang paling pintar. Dia yang hebat. Padahal itu permainan kita semua main. Tapi sebelumnya ada percakapan dulu gitu. Ada percakapan dulu. Walaupun nanti diceritakan di luar bahwa saya berhasil deal karena itu karena saya yang pintar negosiasi. I don't care, yang penting saya berhasil. Bener dong? Nah, di dalam buku ini, itulah yang dibahas di dalam buku ini, bagaimana cara bernegosiasi dengan golden rule itu. Oke. Menarik banget ya, sahabat sales. Sepertinya kalau teknik negosiasi ini harus banyak praktek ya, Coach. Oh, sangat. Karena di sini kan memang banyak bermain komunikasi. Betul. Komunikasinya ya gitu. Jadi, ya praktek-praktek dulu lah, sahabat sales gitu ya. Sampai nanti kita menemukan, oh oke, ternyata caranya bisa gitu ya, caranya efektif gitu ya, Coach ya. Oke, nah sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar buku ini buku menarik banget, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Nah, sampai jumpa lagi dengan buku-buku tentang selling menarik lainnya dengan saya Namilani dan saya Coach Antoni. Saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, banyak ide, omset melejit.